Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, yang mana saya juga merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Tak terasa ya, ini sudah memasuki halaman 370. Jadi sudah sekitar 3/4 dari buku ini kita buatkan channel YouTube-nya. Dan kita akan melanjutkan hari ini mengenai Gorontalo di tanggal 1 Juni kita hari ini. Provinsi Gorontalo didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 2000 seiring dengan munculnya pemekaran wilayah yang berkenaan dengan otonomi daerah di era reformasi. Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-30 di Indonesia, di mana merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Hari jadi Provinsi Gorontalo adalah 16 Februari 2001 dengan Gorontalo sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa lihat di perangkonya, itu ada bangunan khas yang disebut dengan rumah Duluhupa dan lambang provinsinya. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini versi cetaknya bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera di samping, atau menghubungi nomor telepon yang di link deskripsi, atau menghubungi website teguhwiradikusuma.com untuk memperoleh informasi lebih detail. Dan jangan lupa untuk juga melakukan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Kemudian untuk fauna identitasnya adalah ikan bulalau yang mana hidup di sekitar area pantai dan air payau serta memperoleh makanan dari ganggang, plankton serta partikel anorganik yang mengendap di dasar laut. Sedangkan untuk identitasnya adalah flora identitasnya adalah wolato, kayu keras yang biasa digunakan sebagai bahan lantai, pergola, balok, serta bagian dari luar bangunan lainnya. Untuk cerita rakyatnya adalah Lahi Lote. Dahulu ada seorang anak laki-laki bernama Laihote yang tinggal di hulu sungai dekat mata air. Pekerjaannya sehari-harinya dalam mencari kayu kayu rotan di hutan. Pada suatu hari tanpa disangka-sangka ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi di sungai. Canda tawa terdengar dari kejauhan. Ketika mereka sedang mandi, Laihote mengambil selendang salah satu bidadari dan menyembunyikannya di suatu tempat. Para bidadari baru sadar rupanya ada orang yang sejak tadi mengintip mereka mandi. Kehadiran Laihote secara tiba-tiba sungguh mengejutkan bidadari tersebut. Mereka terbang gekayangan kecuali seorang yang kehilangan selendangnya. Akhirnya bidadari itu berhasil dibujuk dan dinikahi Laihote. Mereka hidup bahagia. Seperti biasanya, Laihote mencari kayu rotan di hutan. Ketika sedang membersihkan rumah, tanpa sengaja istri Laihote menemukan selendang yang hilang dalam tabung bambu. Ia senang sekali karena selendangnya telah ditemukan. Saat itu juga ia terbang ke tempat asalnya, yaitu Kahyangan. Hari itu Laihote sungguh beruntung. Rotan yang diperoleh lebih banyak dari biasanya. Tapi ketika pulang kegembiraannya lenyap. Tabung bambu sudah kosong dan istrinya telah kembali ke Kahyangan. Ia benar-benar gundah. Tiba-tiba seorang Polahi, yaitu suatu suku yang tinggal di tengah hutan, hadir di hadapannya. Ia memegang rotan Hutiamala. Sang Polahi berkata, rotan ini akan memandumu ke Kahyangan. Temukan istrimu di sana. Laihote terbang ke Kahyangan dan bertemu dengan istrinya. Laihote dan istrinya bersatu kembali di Kahyangan. Pada suatu waktu Laihote bersama istrinya sedang asik
bicara berdua. Lahilote duduk di atas sebatang kayu. Sementara itu istrinya sibuk mencari kutu di kepala Lahilote. Ia terkejut melihat uban yang ada di kepala suaminya. Ia ingat seorang yang beruban tidak boleh ada di kahyangan. Lahilote menanyakan apa alasan. Istrinya menjawab, apalah arti sebuah cinta kalau Tuhan sudah beruban? Apalah arti sebuah kayangan kalau Tuhan tinggal bayangan? Lahilote tidak menyangka akibatnya sungguh berat. Ia benar-benar terpukul dibuatnya. Lalu ia turun ke bumi menggunakan sebilah papan. Lahilote bersumpah sampai senja umurku nanti berbatas pantai Pohe berujun kain kafan. Di sana telapak kakiku akan terpatri sepanjang zaman. Batu berbentuk telapak kaki itu dapat ditemukan di pantai Pohe, Gorontalo. Menurut percayaan masyarakat setempat, batu itu adalah telapak kaki Lahilote yang terbuang dari kahyangan. Nah, itu cerita dari Gorontalo. Jadi hari ini dicukupkan ceritanya di situ. Besok kita akan melanjutkan untuk Maluku. Namun tetap stay tune di channel ini. Tolong untuk subscribe dan juga memberikan komen, karena subscribe dan komen sangat berarti bagi kami. Oke, sampai di sini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.